3 Pelumpet Bogor, plus 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara meriah Bangkayang Bogor pagi ini, Senin 27 Oktober 2025, kita akan awali dengan hadirnya mutiara pagi hingga pukul 6 nanti. Saudara meriah, kita akan ulas di mana dalam Islam setiap ibadah dimulai dengan niat ya, karena sesungguhnya segala amal itu bergantung pada niatnya. Indah amal itu diniat begitu. Tapi pernahkah kita bertanya sama diri sendiri, apakah niat kita selama ini benar-benar lurus karena Allah, atau hanya rutinitas, kebiasaan, atau sekedar ingin dilihat oleh orang lain, saudara pendengar. Dan mengupas lebih dalam makna niat dalam ibadah, kali ini kita sudah terhubung bersama guru kita, saudara pendengar, narasumber melalui line telepon 1 RRI Bogor, Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat LPSSIME. Saudara pendengar kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aril. Kabar sehat selalu di sana ya, Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, Pak Kiai, untuk pemaparan dan juga mukadimah terkait dengan topik di Mutiara Pagi kali ini, pentingnya niat dalam beribadah, kami persilakan Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Di awal pekan ini, di pagi hari, kita diberikan nikmat sehat, nikmat bisa bergerak, nikmat bernafas, dan terutama nikmat beribadah. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang kita mensyukurinya, maka Allah akan menambah keberkahan di dalamnya untuk kita. Dan salah satu ruh atau inti daripada ibadah atau menjadi semangat dalam hal ibadah adalah niat. Yang akan kita bahas sekarang ini, bahwa niat menempati posisi paling atas terkait dengan urgensi pentingnya suatu ibadah yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, antara lain surat Az-Zumar ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakan wahai Muhammad, inni umirtu, sesungguhnya aku diperintahkan, an a'budallaha, untuk beribadah kepada Allah, mukhlishan, yaitu dengan ikhlas, hanya kepada Allah. Mukhlishan lahuddin, ikhlas memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Surat Az-Zumar ayat 11 ini sekaligus menegaskan bagi kita betapa keikhlasan dalam beribadah itu suatu yang dituntut, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita lihat juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan ma nawa, sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat
Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua dasar inilah yang menjadikan betapa pentingnya niat dalam beribadah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam prakteknya, kita misalnya ketika sholat, maka sholat itu merupakan ibadah yang secara terminologi diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ibadah sholat ini ibadah harian yang kita lakukan sebagai suatu kewajiban, yaitu 5 kali. Selebihnya adalah yang sunnah. Itu di dalamnya tentu harus dimasukkan niat. Kapan niat ibadah sholat kita lakukan atau kita praktekkan? Di sini para ulama fikih 4 madhab semuanya sepakat bahwa niat itu menjadi unsur terpenting dalam ibadah sholat, ya, dan itu dilakukan di dalam hati. Perbedaan pendapat di kalangan para imam madhab, yaitu hanya sebatas waktu niatnya kapan. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, yang madhabnya dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, itu niat dalam hal sholat menurut madhab Syafi'i adalah ketika bersamaan dengan takbiratul ihram. Adapun mengucapkannya, melafalkan niat itu sendiri, itu adalah sebelum takbiratul ihram. Hukumnya adalah sunnah, supaya hatinya semakin mantap sebelum masuk dalam praktek sholat. Hatinya menjadi mantap dengan dia mengucapkannya secara lisan. Berbeda halnya dengan Imam Abu Hanifah, atau yang kita kenal dengan Imam Hanafi, madhab Hanafi. Itu dalam hal niat, di dalam madhab ini adalah hukumnya boleh, ya, dilafalkan. Namun tempatnya bukan ketika takbiratul ihram, ya, melainkan tempatnya adalah sebelum takbiratul ihram atau menjelang takbiratul ihram. Ingatkan di dalam hati. Kendati demikian, berbeda halnya dengan madhab Maliki dan madhab Hambali. Dua madhab ini, ya, bahkan madhab Maliki menganggap tidak perlu dilafalkan, cukup dalam hati, dan itu pun, ya, bisa atau bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau madhab Hambali atau madhab Ahmad bin Hambal, itu niat adalah sebelum takbiratul ihram, dalam hati, dan tidak perlu dilafalkan. Nah, dari perbedaan pendapat ini, ya, kita ambil intisari bahwa niat itu penting. Semua imam madhab itu mensyaratkan niat. Bahkan Imam Syafi'i mencantumkannya dalam rukun sholat. Kalau tidak niat, tidak sah sholatnya, karena masuk ketika takbiratul ihram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seberapa penting niat itu sehingga para imam madhab memasukkannya dalam hal sholat. Tidak sah sholatnya tanpa ada niat. Niat itu memiliki filosofis atau nilai-nilai filosofi
antara lain niat sebagai ruh ibadah, sebagai menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang niat, dia akan dengan sendirinya hatinya itu terhubung kepada Allah. Kalau belum terhubung, maka niatnya dia belum yakin. Niatnya belum mantap dalam hal ini. Yang kedua adalah menentukan nilai dan kualitas amal. Dengan niat, maka kualitas amalnya bisa dilihat. Ya. Yang ketiga adalah melatih keikhlasan. Dengan niat, dia akan dilatih apakah sholatnya karena Allah atau karena yang lainnya. Jangan-jangan hanya dilafalkannya lillahi ta'ala, sementara dalam prakteknya tidak lillahi ta'ala. Itu akan terlihat dalam niat. Atau ketika dia niat, hatinya itu untuk siapa. Padahal di dalam Al-Quran, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semata-mata adalah karena Allah. Nah, inilah yang menjadi aktivitas duniawi. Tidak hanya sholat yang sifatnya ibadah mahdhah, tapi juga ibadah-ibadah yang lain. Seperti halnya membersihkan halaman rumah atau halaman musola, masjid, membersihkan jalan, dan juga bekerja. Itu kalau niatnya lillahi ta'ala, karena Allah, niatnya adalah ibadah kepada Allah, maka itu menjadi nilai ibadah, menjadi nilai ukhrawi yang tadinya adalah duniawi. Inilah urgensi niat dapat mengubah aktivitas dunia menjadi ibadah. Sekaligus dengan niat itu sebagai kendali kehidupan kita. Dengan niat akan memuncakkan, akan menjadikan nilai-nilai spiritual kita itu meningkat. Semakin bagus niatnya, semakin kuat niatnya, semakin yakin karena Allah, maka spiritualitas kita akan semakin meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pendengar Pro 1 RRI Bogor, demikian tadi pemaparan ya terkait dengan topik kita, pentingnya niat dalam beribadah. Dan tadi banyak poin penting juga yang disampaikan oleh Pak Kiai, mengapa niat itu memiliki peran begitu penting dalam setiap ibadah dan bagaimana cara kita menjaga kemurnian niat itu sendiri supaya tidak tercemar oleh motif duniawi ataupun katakanlah kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi saat niatnya memang karena lurus Allah Subhanahu wa taala, tentu akan melahirkan kebaikan dan juga meningkatkan spiritualitas kita, saudara. Tersisa sekitar 10 menit ke depan untuk sesi kedua, di mana sesi interaktif kami undang bagi pendengar yang ingin bertanya terkait tentang topik tadi. Dan saya ucapkan terima kasih atas respon luar biasa juga nih dari Anda yang sudah beratensi mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp Pro 1 08 satunya 5 kali 4 200 begitu. Pak Kiai, kita akan coba sapa untuk membaca beberapa pertanyaan yang kali ini datang dari Bapak Andi Supriyadi di Bojong Kidul ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa fungsi atau tujuan niat itu sendiri katanya? Mohon pencerahan ya. Mungkin saya gabungkan dengan Bapak Adun di Curug Mekar ya. Tepatnya di Kukupu RT 05 RW 09 yang ingin bertanya mengapa
dalam beribadah, seseorang itu harus memiliki niat yang lurus dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana akibatnya jika seseorang melakukan amal baik tetapi tidak niat karena Allah katanya? Mohon pencerahannya. Kami persilakan Pak Kiai. Baik, terima kasih kepada Bapak Endi Supriyadi dan Kang Adun ya Ya, betul. di Kukupu. Ini pertama tentang niat itu sendiri dari segi fungsi dan tujuan. Tentu memiliki urgensi yang sangat signifikan dalam hal ini. Karena niat itu bisa menjadikan ibadah kita terarah. Ini mau diarahkan kemana ibadah ini itu tergantung dengan niatnya. Ya. Dan kualitas ibadah dalam hal pahala itu pun itu dilihat dari niatnya. Seberapa kuat niat itu, semakin mantap, semakin yakin dari awal sampai akhir, tidak berubah. Ya, kadang-kadang bisa jadi seseorang ketika niat dalam sholat, bisa jadi sholatnya itu ya bisa kemana-mana. Berarti niatnya harus diluruskan kembali, harus mengingat kembali bahwa dia sedang sholat. Makanya dalam Al-Quran kalimatnya adalah aqimus sholah, dirikan sholat, bukan lakukan sholat. Artinya ketika sudah goyah didirikan kembali. Nah, berikutnya terkait dengan pertanyaan dari Kang Adun mengenai kenapa ya kita itu harus memiliki niat yang lurus. Tentu niat yang lurus ini dibutuhkan, sebab lurusnya niat berarti dia itu melakukannya karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau niatnya enggak lurus, berarti niatnya bukan karena Allah. Bisa jadi ria, bisa jadi ujub atau takabur atau sum'ah, yang artinya itu kalau dilakukan karena makhluk, nanti di akhirat kata Allah, silahkan kamu jangan minta pahala ke saya, kamu minta tuh pahala ke mertua kamu, karena kamu sholat itu ingin dipuji oleh mertua kamu, kan gitu. Nah, jadi tidak dapat apa-apa ketika kita ibadah niatnya tidak lurus. Dan amal ibadah itu dengan niat, ya harus dengan niat. Kalau amal ibadah tidak dengan niat, maka itu akan sama dengan kebiasaan. Mandi itu sama basahnya, ya, tapi ya kalau mandi wajib harus dengan niat. Kalau mandi biasa tidak dengan niat tidak apa-apa. Tapi mandi wajib dengan niat mandi wajib, maka menggugurkan kewajiban sekaligus mendapatkan pahala. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain ya, yang itu awalnya kebiasaan, itu bisa menjadi ibadah karena baiknya niat. Wallahu a'lam. Baik, demikian tadi ya respon pertanyaan dari Pak Andi Supriyadi dan juga Pak Adun di Curug Mekar. Kemudian ada Ibu Supriyati kali ini Pak Kiai. Tampaknya pertanyaan pembukanya tadi sudah dijawab, apakah harus selalu niat katanya. Tapi misalkan sebelum ibadah-ibadah tuh, namanya manusia katanya, kadang suka lupa nggak niat. Kalau sambil takbiratul ihram memang selalu dikerjakan. Ini mohon pencerahannya juga. Kemudian ada Pak Ono di Ciparigi. Pertanyaannya buat secara definisi disiplin ilmu pengetahuan, tentunya berbeda tafsir, makna dan arti, serta ada beberapa ambiguitas katanya makna, apalagi dalam ilmu agama, karena sesungguhnya hanya entitas diri dan Tuhanlah yang tahu dan paham atas semuanya. Bagaimana pandangan Pak Kiai mengenai konsep dan konten makna tersebut? Atas penjelasannya terima kasih. Kata itu Kang Arul, terima kasih. Selamat ngopi, tahu aja sambil ngopi ini. Pak Kiai, kami persilakan. Ya, alhamdulillah. Terlebih dahulu di Sindang Barang, Pak Kiai. Baik, terima kasih Ibu Supriyati di Sindang Barang dan Pak Onoy di Ciparigi. Tentang niat tadi ya, bahwa memang
kita itu dalam ibadah harus diniatkan ibadah, ya, untuk membedakan dengan yang bukan ibadah. Ya, dan tentu di dalamnya itu ada ruh, ada nilai spiritual. Ya, ketika kita diniatkan itu adalah akan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita tidak kosong, tidak hampa, terisi itu hatinya. Nah, misalnya tadi sholat lupa ketika takbiratul ihram, tidak niat dalam hati, ya. Kalau tadi menurut madhab Abu Hanifah itu boleh saja sebelum takbiratul ihram gitu kita hatinya sudah niat mau sholat atau niat akan sholat. Nah, begitu pula madhab Hambali boleh sebelum takbiratul ihram, tapi di madhab Maliki dan madhab Syafi'i adalah ketika takbiratul ihram itu dalam hati. Nah, kaitannya dengan lupa, ya mudah-mudahan dengan usoli atau dilafalkan niat itu sebelum takbiratul ihram itu mengumpulkan kesadaran kita. Jadi orang yang niat itu kesadarannya penuh gitu. Jadi kalau orang yang niat bekerja itu dia benar-benar melakukan pekerjaan secara full, secara detail. Tapi kalau hanya setengah-setengah gitu ya dan sebagainya santai-santai, berarti dia niatnya juga setengah gitu. Nah, itu kalau dari segi pekerjaan. Begitu pula dalam hal sholat. Nah, kaitan dengan hanya Allah yang tahu, betul, hanya Allah yang tahu apa isi hati kita, apa ikhlas, apa itu ria dan sebagainya, ya. Dan tentu ini adalah bagian daripada ujian bagi kita sebagai orang yang beriman. Coba ya, tanpa niat pun Allah Maha mengetahui. Ya, namun oleh Allah kita diingatkan jangan sampai kita itu lepas darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Coba sehari-hari selama 24 jam ada bagian-bagian tertentu, apakah selama 24 jam itu kita ingat Allah? Kalau ingat Allah terus selama 24 jam, berarti kita itu diniatkan terus untuk ibadah dalam setiap hal. Ada kalanya kita lupa. Nah, ketika lupa itu ya berarti niat kita sudah berubah atau niat kita sedang bergeser. Nah, makanya bagi orang yang beriman semua amal perbuatannya adalah ibadah karena dengan baiknya niat. Begitu pula dalam sholat. Dalam sholat maka begitu dia sholat sesuai dengan waktunya, maka masuk dalam hatinya niat, dia kesampingkan dulu hal-hal yang lain di luar sholat. Di dalamnya dia fokus, khusyuk untuk sholat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terjawab sudah dua penanya yang tadi sudah dibacakan atensinya. Kali ini menyapa juga Pak Ahmad Yani di Yasmin ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Kiai, pengertian makna al-amalu binniat. Ketika orang berniat tetapi tidak dilakukan perbuatan baiknya, nah ini apakah dapat pahalanya begitu Pak Kiai? Kemudian juga ini ada Ibu Ratnani yang bertanya, Pak Kiai, saya sering mengalami rasa bangga setelah bersedekah, walaupun awalnya ikhlas. Apakah rasa itu termasuk ria katanya? Silakan Pak Kiai. Baik. Baik. Ini dari Pak Ahmad Yani di Yasmin. Betul. Ya, tentang apakah niat yang dilakukan atau kita sudah niat untuk melakukan suatu perkara, namun perkara itu belum sempat dilakukan. Ya. Nah, kita kembali lagi kepada definisi niat. Ya, niat itu adalah para ulama fikih mendefinisikan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menyengaja atau bermaksud untuk sesuatu disertai dengan melakukannya. Nah, jadi berarti sinkronisasi antara niat dengan perbuatan itu
adalah sejalan. Jadi orang yang niat baik, maka akan muncul kebaikan dalam dirinya. Ya, atau ketika dia melakukan kebaikan, dalam hatinya sinkron, dia meniatkan baik, meniatkan ibadah, ya. Dan itu dapat pahala. Nah, bagaimana disinilah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sudah niat, ya, niat dalam arti mau sholat tahajud nanti malam, sudah disiapkan bangunnya tidurnya tidak terlalu malam supaya bisa bangun nanti di malam hari untuk sholat. Ternyata bablas sampai sholat subuh, tidak bangun malam, maka insya Allah sudah dicatat niat baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukannya, maka dilipat gandakanlah pahalanya. Dengan niat yang baik itu bisa 10 kali lipat. Karena dia tidak sempat melakukannya sebab udzur, itu hanya 1 pahala niatnya saja. Nah itu, tapi jangan disengaja ya gitu kan. Kok lupa disengaja sih kan gitu. Karena udzur aja. Yang kedua itu dari Bu Ratna, ya, tentang bagaimana sodakoh yang dibarengi dengan rasa bangga. Dan sebenarnya ikhlas itu nggak perlu diucapkan juga. Misalnya saya ngasih ini ikhlas, udah pakai aja, nggak perlu diucapkan juga. Atau kita dipancing-pancing, ikhlas nggak nih gitu kan. Nah, itu kan dipancing-pancing. Akhirnya kita bilang udah ikhlas, saya ikhlas lillahi ta'ala, nggak perlu diucapkan juga. Meskipun tadi menurut ulama madhab tadi ya diucapkan, ada yang bilang sunnah, ya ada juga yang tidak perlu. Artinya yang penting hati kita, intinya di situ. Nah maka di sini rasa bangga itu, mohon maaf, itu bisikan dari setan. Rasa sombong juga bisikan dari setan. Setan membisikkan itu supaya kita berhenti sodakoh. Nanti misalnya, percuma saya sodakoh kalau masih saya merasa bangga dengan apa yang saya keluarkan. Nah berarti jadi berhenti sodakohnya. Tapi kalau dengan rasa bangga itu kita terus, ya Allah, saya sodakoh masih ada rasa bangga dalam diri saya. Ya Allah, hilangkan rasa bangga ini ya Allah, besok saya akan sodakoh lagi. Masih ada, tapi berkurang persentasenya. Terus nanti lama-kelamaan akan muncul keikhlasan. Karena istiqomah secara rutin, kontinu melakukan suatu kebaikan akan melahirkan suatu keikhlasan. Wallahu a'lam. Baik, Pak Kiai, tersisa 1 penanya terakhir. Ini ada Pak Reza di Bantarjati. Pak Kiai, di era digital saat ini banyak orang membagikan ibadahnya di media sosial. Pertanyaannya, apakah hal tersebut bisa mengurangi keikhlasan niat, atau justru itu bisa menjadi dakwah yang bernilai ibadah juga, begitu Pak Kiai? Silakan. Baik, ini pertanyaan milenial nih. Betul. Iya, karena zaman dulu, zaman Nabi belum ada medsos. Mana ada. Iya. Dan di sini adalah Kang Reza ya dari Bantarjati. Tentu dalam hal ini kita perlu bijak, dan sudah jelas dalam hadisnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi bagi setiap orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Niatnya apa? Bermedsos itu. Kalau niatnya syiar atau niatnya mengajak orang lain untuk kebaikan, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau niatnya adalah bukan karena itu, niatnya adalah kesombongan, niatnya adalah untuk duniawi misalnya, nah maka pahalanya ya tidak ada. Bisa jadi di dunia kurang banyak, atau tidak ada di akhirat, nihil kan gitu. Itu rugi gitu sebenarnya. Maka perbaikilah niat, luruskanlah niat, dan itu nanti Allah pun akan memperbaiki amal ibadah kita. Wallahu a'lam. Baik, Pak Kiai, kami ucapkan terima kasih atas penjelasan. Tentu saja mewakili beberapa pertanyaan dari pendengar kita. Kami aturkan terima kasih. Waktu juga yang membatasi, tersisa 1 menit Pak Kiai, mungkin sebagai penutup ya, kira-kira hubungan antara niat, kesabaran, dan konsistensi begitu dalam beribadah. Karena kita orang yang mulai dengan semangat,
tapi tiba-tiba suka berhenti di tengah karena motivasi dunianya meredup ini seperti apa. Pak Kiai, kami persilakan. Ya, hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Niat menjadi sangat penting dalam ibadah kita. Tentunya ini karena niat sebagai motivasi dalam hal ibadah kita. Seseorang yang berniat baik, maka Allah akan memperbaiki dirinya. Seseorang yang berniat buruk, maka itu dia harus sesegera menghentikannya, karena ketika berniat buruk kemudian tidak melakukannya, maka itu akan menjadi pahala baginya. Oleh karena itu, kita sama-sama luruskan niat kita, karena Allah Subhanahu wa taala setiap aktivitas yang diniatkan karena Allah, meskipun itu sifatnya duniawi, akan berubah menjadi ukhrawi, akan kita menghasilkan pahala di akhirat nanti. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini bermanfaat, khususnya bagi kami dan bagi jamaah semuanya, sehingga amal ibadah kita, hidup kita, mati kita itu menjadi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Ki Haji Mahfud Hidayat LC SSI MA, saudara. Dan kita belajar dari